Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat diberikan waktu rehat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini dan ibadah yang lainnya yang salihah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'a. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sering mendapatkan seorang rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki nama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi dari kabilah Daus di negeri Yaman. Dan beliau lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Hurairah selalu membawa yang namanya seekor kucing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi dengan kunyah ya Abal Hirrah atau ya Aba Hurairah. Jadi kunyah ini bisa bermakna dinisbatkan kepada seorang ayah dari anak. Misalnya seperti Ali bin Abi Thalib diberikan kunyah itu Abul Hasan. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan kunyah Abul Qasim karena anaknya bernama Qasim, dan Ali bin Abi Thalib anaknya bernama Al Hasan. Kemudian ada juga yang namanya kunyah disebabkan karena al-musahabah, karena dekatnya kita kepada sesuatu, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kadang juga ada kunyah yang diberikan untuk penghinaan, seperti yang diberikan oleh Amr ibn Hisham. Amr bin Hisham adalah nama asli dari Abu Jahal. Maka Abu Jahal ini gelar yang disematkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Hisham, karena pada waktu itu orang-orang Quraisy memberikan gelar kepada Amr bin Hisham dengan Abul Hakam, padahal yang namanya Al-Hakam adalah nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, dan tidak layak seorang yang bernama Abu Jahal dinisbatkan dengan nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, sehingga diberikan gelar kunyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal.
disebutkan bahwasannya Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah melalui sosok sahabat yang bernama Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, beliau ketika masuk Islam, beliau berdakwah di kabilahnya, kabilah Daus. Dan ternyata dakwah yang dihasilkan tidak ada yang ikut kepada Tufail ibn Amr ad-Dawsi kecuali Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, yaitu Abu Hurairah. Didakwah membawa risalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kabilahnya, akan tetapi yang masuk Islam hanyalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Hurairah, yang dimana Tufail ibn Amr ad-Dawsi mengenalkan bersama Abu Hurairah tentang kondisi kabilah Daus di negeri Yaman tersebut, dan harapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa untuk mereka semuanya. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, beliau dengan cerita daripada Tufail ibn Amr ad-Dawsi kepada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Kemudian Abu Hurairah khawatir bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk kebinasaan kabilah Daus. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat penyayang kepada pengikutnya, kepada seluruh manusia, baik itu yang sudah masuk memeluk agama Islam ataupun yang belum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kasih sayang kepada mereka semuanya. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku minta satu kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Katakan ya Abdurrahman. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku ingin engkau mendoakan ibundaku untuk mau memeluk agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu taala dan kemudian memerintahkan kepada dua orang sahabat tadi untuk pergi kepada kabilahnya. Ternyata sampai sana begitu luar biasa sambutan daripada kabilah Daus, dan hampir setiap rumah itu menyambut dakwahnya At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan ibundanya juga sudah memeluk agama yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk seorang anak berbakti kepada orang tuanya, berharap orang tuanya mendapatkan sebuah kenikmatan yang dia dapatkan itu. Kemudian di dalam periwayatan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk periwayat yang paling besar, nomor 1, sampai-sampai kata Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan terkait dengan beliau radhiyallahu taala anhu, kana hifdhuhu al-khariqu min mu'jizatin nubuwah. Hafalan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sesuatu yang sangat luar biasa, di luar batas nalar manusia. Begitu luar biasanya hafalan yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan itu mungkin di antara kesetiaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pernah Rasulullah nawarin kepada Abu Hurairah,
Ya Abu Hurairah, kamu minta kepadaku apa saja, aku akan berikan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, alimni bima allamakallah. Ya Rasulullah, ajari aku sebagaimana Allah ngajari engkau ya Rasulullah. Minta untuk diajari ilmu sebagaimana Rasulullah diajari oleh Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma habbib Ubaidak hada wa ummahu min ibadikal mu'minina wa habbibhum ilaihima. Ya Allah, cintailah seorang hamba ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, cintailah ibundanya dan jadikanlah kecintaan kepada mereka berdua ke dalam hati-hati kaum mukminin. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada engkau kecintaan engkau. Wa hubba man ahabbak, dan kecintaan orang-orang yang mencintai engkau ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan diriku untuk cinta kepada engkau ya Allah. Itu Nabi ngajarin kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon cintanya. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mencintai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pun diberikan sebuah kepercayaan untuk menjadi ketua Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah kalangan sahabat yang dimana mereka tugasnya untuk dipersiapkan menjadi sosok kader jihad dan kader ulama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Ahlus Suffah pada waktu itu, di zaman pada waktu itu berjumlah 300 orang. Dan ketuanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ini merupakan sebuah prestasi yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai ketuanya dari Ahlus Suffah. Dan disebutkan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu meninggal di usia 78 tahun. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Maka penting untuk kita mengambil petuah-petuah, mau'idhah hasanah yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in yang menceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau di waktu senjanya, alias di waktu tuanya. Di waktu tua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzu bika an azniya au a'mala bikabiratin fil Islam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan zina. Jadi Abu Hurairah berlindung pada Allah agar dijauhkan dari yang namanya perbuatan zina. Au a'mala bikabiratin, atau aku melakukan dosa besar. Di dosa besar yang dilarang oleh Islam.
Di akhir hayatnya, di usia senja, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini diketahui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai mereka mengatakan, ya Abu Hurairah, wa misluka yaqulu hada. Orang seperti engkau ini kok bisa doanya kayak gitu? Orang seperti engkau ya Abu Hurairah bisa doanya kayak gitu, apalagi kami. Dan sampaikan lagi oleh para sahabat, wa yakhafuhu wa qad balagta minas sinni ma balag, padahal engkau sudah masuk di usia senja, tapi engkau meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijauhkan daripada perbuatan zina dan melakukan dosa-dosa besar. Bahkan kata sahabat yang lainnya mengatakan, wang qata'at anka syahwat, dan syahwat pun sudah mulai melemah. Wa qad syafahta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa bay'atahu, dan engkau sudah senantiasa bersama Nabi dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang indah di seorang sahabat yang dimana dia mengatakan, waihaq wa ma yu'amminuni wa iblisu hayyun. Siapa kira-kira yang bisa menjadikan aku ini aman, aku ini terbebas dari perbuatan ini, perbuatan itu, perbuatan yang menyimpang daripada agama Allah, perbuatan yang menyimpang daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iblisu hayyun, padahal iblis itu masih hidup. Maka betul ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, man istanna man arada an yastanna falyastanni biman qad mata. Orang kalau ingin ngambil keteladanan, orang kalau ingin ngambil sebuah sunnah, maka ambillah dari orang yang sudah meninggal dunia. Kita sudah tahu bagaimana perjalanan hidupnya sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Fa innal hayya lam ta'man minal fitan. Karena orang hidup tidak pernah bebas, tidak pernah lepas, tidak pernah bisa terhindar dari yang namanya fitnah, dari yang namanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menegaskan terkait dengan orang-orang yang dimana amalannya ketika dia sepanjang hidupnya baik, bahkan disebutkan antara dia dengan surga hanya satu jengkal saja, kemudian akhirnya dia beramal dengan amalan ahlul nar, mengamalkan dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Maka penting untuk kita semuanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa minta dijauhkan dari hal-hal yang bentuknya penyimpangan kepada agama Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena iblis senantiasa hidup sampai kapanpun dia sudah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan hamba-hambanya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'ah, nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ada seseorang yang bertanya terkait dengan masalah takwa. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, akhatta tariqan da syauqin, ketika engkau melewati sebuah jalan, di situ ada durinya. Famadha sana'ta, kemudian apa yang kau perbuat? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, kemudian orang tersebut mengatakan, idza ra'aitu syauqa adaltu anhu wa jawaztu wa qasartu anhu
Maka ketika aku melihat itu ada duri di hadapanku di jalan itu, maka aku berusaha untuk menghindari. Maka aku berusaha untuk melangkahi duri. Maka aku berusaha untuk membuang duri dari jalan tersebut supaya tidak ada dari sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang terkena dengan duri tersebut. Maka apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Fadzalika taqwa. Itulah yang namanya ketakwaan. Dan itu juga ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab menjawab sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi takwa itu sesuatu solusi yang terbesar. Bahkan ketika ada sebuah permasalahan di zaman tabi'in, fitnah di mana-mana, kekacauan di mana-mana, orang sudah mulai enggan untuk mengenal dengan Islam. Orang sudah menuduh dengan yang tidak baik terkait dengan Islam. Bahkan satu dan yang lainnya saling mengkafirkan. Satu dan yang lainnya saling membunuh. Kemudian apa yang terjadi pada waktu itu? Datanglah orang-orang kepada seorang tabi'in yang bernama Talaq ibn Habib radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala untuk memberikan solusi. Kira-kira solusinya apa? Kemudian kata Talaq ibn Habib radhiyallahu taala anhu, jammiluha bittaqwa. Permasalahan tersebut hiasi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan itu yang bisa menyelesaikan masalah. Ketakwaan tersebut yang bisa memberikan solusi. Apa kata Talaq bin Habib radhiyallahu taala anhu mengatakan, anta mala bi taatillah ala nurim minallah tarju sawaballah. Orang yang bertakwa adalah anta mala bi taatillah, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ala nuri minallah, dengan bimbingan Allah, dengan cahaya dari Allah. Tarju sawaballah, dan engkau pun berharap akan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Wa anta truka maksiatallah, engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nuri minallah, dan atas bimbingan Allah Azza wa Jal, makhafata iqabillah, dalam rangka kita itu takut kepada siksanya Allah Azza wa Jal. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua nasihat yang luar biasa dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dimana selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari segala macam dosa-dosa besar dan menjadikan takwa sebagai bekal hidupnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena sebaik-baiknya bekal di muka bumi ini adalah sebuah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa berdoa kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya dan diberikan istiqomahan dalam menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.